Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kami dari Prodi Farmasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan insulin yang baik dan benar. Selama ini, pasien-pasien diabetes mellitus sudah banyak yang mulai menggunakan insulin. Namun, sangat disayangkan masih banyak yang salah dalam penggunaannya. Oleh karena itu, sebelum kita belajar bagaimana cara menyuntik insulin yang baik dan benar, kami akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu insulin. Insulin adalah suatu hormon yang berfungsi untuk mengatur keseimbangan kadar gula dalam darah. Sedangkan insulin pen adalah alat kesehatan yang digunakan untuk pemberian insulin ke dalam jaringan subkutan atau area yang berada di bawah kulit. Selanjutnya, untuk jenis insulin rapid acting seperti Lispro, Aspart, Novorapid memiliki tekstur yang jernih. Jenis insulin ini bisa langsung digunakan. Sedangkan untuk insulin jenis mix atau campuran seperti Novomix memiliki tekstur yang keruh sehingga harus diberi perlakuan sebelumnya, yaitu dengan diguling-gulingkan pada telapak tangan yang bertujuan untuk menyamakan suhunya dengan suhu tubuh agar ketika disuntikkan tidak membuat rasa sakit pada tubuh. Berikut cara menggunakan insulin pen. Cuci tangan terlebih dahulu sebelum menggunakan insulin pen. Siapkan sediaan insulin pen. Siapkan juga jarumnya. Buka penutup sediaan insulin pen dan gulung secara perlahan sebanyak 10 kali agar sesuai dengan suhu tubuh. Lakukan penggocokan insulin secara perlahan ke atas dan ke bawah. Persiapkan insulin pen dimulai dengan memasang jarum insulin pen, putar hingga bunyi klik. Lepas penutup pertama dari jarum. Kemudian, lepas penutup kedua dari jarum. Atur misalnya 1 untuk penggunaan pertama. Tegakkan dan tekan untuk memastikan tidak ada udara pada jarum. Ditandai dengan keluarnya cairan insulin pada jarum. Pastikan unit dosis kembali ke 0. Kemudian, atur unit sesuai yang diperlukan. Suntikan insulin pada bagian yang berlemak seperti lengan, perut, paha, dan bokong. Area yang disuntik harus disinfektan terlebih dahulu menggunakan alkohol swab. Pegang insulin pen dengan menggenggam menggunakan 4 jari dan ibu jari pada bagian push untuk menekan. Cubit bagian yang akan disuntik dan disuntikkan secara tegak lurus dan tekan tombol pada insulin pen hingga dosis kembali ke 0. Kemudian, tahan selama 10-15 detik dan lepaskan insulin. Pasang kembali penutup jarum kedua pada insulin. Kemudian, pasang penutup jarum pertama, putar, kemudian lepaskan. Tutup insulin pen, kemudian simpan untuk penggunaan selanjutnya. Penyimpanan insulin. Insulin pen yang baru atau belum pernah dipakai disimpan pada suhu 2-8 derajat Celcius atau dalam lemari es. Tetapi bukan dalam freezer, karena jika disimpan pada suhu dingin dapat bertahan lebih lama sampai masa kadaluarsanya habis. Sedangkan tidak disarankan untuk menyimpan insulin pen dalam freezer dikarenakan jika insulin menjadi beku, maka insulin akan menjadi gumpalan sehingga insulin menjadi rusak dan tidak dapat digunakan kembali. Untuk insulin pen yang sedang dipakai atau sudah terbuka,
disimpan pada suhu ruang yang terlindung dari cahaya matahari atau pada suhu 15-20 derajat Celcius dan sebaiknya tidak disimpan dalam lemari es. Pada saat penyimpanan, tutup insulin pen harus senantiasa terpasang bila sedang tidak digunakan agar tetap terlindung dari cahaya. Beberapa hal yang perlu diperhatikan saat menggunakan insulin. Saat tahap pemastian bahwa insulin pen dapat bekerja dengan baik, lalu ketika dicoba insulin pen tidak mengeluarkan cairan, maka sebaiknya insulin pen tersebut langsung diganti dengan insulin pen yang baru. Selanjutnya, posisi penyuntikan harus 90 derajat dan hindari penyuntikan dengan posisi miring. Selanjutnya, jangan lupa untuk menunggu 5-10 detik setelah penyuntikan. Hal ini bertujuan agar insulin tidak keluar kembali. Selanjutnya, untuk lokasi penyuntikan yang pertama dan penyuntikan yang berikutnya harus berjarak 1 jari. Dan untuk jarak dari lokasi penyuntikan dengan pusar harus berjarak 3 jari. Perlu diperhatikan untuk lokasi tempat injeksi. Pilih bagian tubuh yang berlemak, seperti bagian lengan tangan atas, baik kanan atau kiri. Lalu bisa di paha, baik kanan atau kiri, serta bagian perut. Dan perlu diperhatikan pada bagian perut, jangan dekat-dekat dengan pusar maupun dengan tulang rusuk, karena jika sampai terkena tulang rusuk akan mengakibatkan rasa sakit. Selanjutnya, sampah jarum harus disendirikan dan tidak boleh dicampur dengan sampah yang lain, karena dapat membahayakan jika tertusuk, dan jangan lupa untuk menutup jarumnya ketika ingin dibuang. Dan terakhir, pastikan expired date atau masa kadaluarsanya masih berlaku. Hipoglikemi merupakan kondisi ketika kadar gula di dalam darah berada di bawah normal. Merupakan efek samping dari penggunaan insulin atau bisa terjadi akibat asupan makanan yang kurang, aktivitas berlebih, dan penyakit gagal ginjal. Hal-hal yang dapat dilakukan ketika terjadi hipoglikemi adalah berikan minuman manis seperti teh manis, jus buah, sirup, dan madu. Berikan tablet glukosa, konsumsi makanan berkarbohidrat, dan apabila pertolongan pertama tidak memberikan hasil, maka segera bawa ke rumah sakit terdekat. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.